Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saudara-saudara pemirsa Islamku kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan daras Quran kali ini kita akan membahas sebuah surah dari Al-Qur'anul Karim, yakni surah An-Nasr. Dan pembahasan kita ini akan saya ambil dari rujukannya dari Tafsir Kabir Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani, Hazrat Khalifah Islam yang kedua, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, yang beliau tulis di dalam Tafsir Kabirnya jilid ke-10. Sebagaimana ayat yang sudah saya lantunkan tadi, saya tilawatkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Jadi ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat orang-orang akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika, maka ketika itu terjadi, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala, ungkapkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia menyukai orang-orang yang bertobat, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Dari ayat-ayat ini saya tidak akan menafsirkan semua ayatnya, karena konsen kita di dalam pembahasan kali ini adalah membahas tentang istighfarnya Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam ayat ini. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Nah, kita akan membahas seputar apa maksud istighfarnya Rasulullah SAW di sini. Dan kemudian juga kita akan menjawab keberatan-keberatan, tuduhan-tuduhan dari kaum Kristen terhadap Rasulullah SAW tentang bahwa beliau disuruh beristighfar. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa secara keseluruhan ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai akhir membahas tentang kemenangan Islam, tentang nanti ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang dan kemenangan Islam itu datang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa surah ini diturunkan di Mekah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dan umat Islam keadaannya masih sedemikian rupa lemahnya, sehingga semacam tidak masuk akal kalau dilihat dari sisi duniawi. Di orang-orang ketika itu, para kufar Quraisy ketika itu melihat, na'udzubillah, orang ini orang gila gitu. Sekarang saja mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, teraniaya dan sebagainya. Tetapi menyampaikan hal-hal yang begitu sesumbar, na'udzubillah, yang begitu besar, bahwa nanti orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yakni masuk ke dalam Islam. Nah, ini menarik, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ini berisi semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap umat muslim, sehingga membuat keimanan umat muslim ketika itu bertambah kuat begitu. Nah, dan ini juga semacam hiburan terhadap umat muslim bahwa perjuangan mereka, pengorbanan mereka, penganiayaan yang mereka alami demi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sia-sia. Mereka akan diberikan ganjaran yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita saksikan bahwa dalam sejarah Islam ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, sampai nanti ke Fatah Mekah dan seterusnya, Islam mengalami kegemilangan yang luar biasa. Dan ini menjadi salah satu bukti dari kebenaran agama Islam itu sendiri, dari kebenaran Rasulullah SAW. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar.
Lalu apa hubungannya ketika kemenangan itu datang dengan istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sekarang kita coba lihat dulu kata istighfar itu sendiri berasal dari kata apa di dalam bahasa Arab? Berasal dari kata ghafrun yang artinya menutupi, melindungi, begitu. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutupi, untuk meminta sesuatu, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditutupi atau supaya dilindungi, begitu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepadanya supaya kelemahan-kelemahan manusiawi tidak muncul, tidak zahir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa sebagai kelemahan-kelemahan manusiawi, kekurangan-kekurangan manusiawi beliau tidak muncul. Nanti kita lihat di bawah seperti apa kelemahan-kelemahan manusiawi yang dimaksud. Atau berlindung untuk tidak melakukan dosa. Nah, ini tentu tidak bisa disematkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayat-ayat di dalam Al-Quran yang lain menjamin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, bahwa Rasulullah SAW itu tidak berdosa, suci. Nah, makna istighfar dalam Al-Quran ini cukup luas. Jadi yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dampak buruk atau dari hukuman yang timbul dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini diperuntukkan untuk orang-orang biasa. Jadi kalau kita, bagaimana seperti saya, orang biasa seperti saya, meminta beristighfar, bisa diartikan bahwa saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dampak-dampak buruk yang mungkin timbul dari dosa-dosa yang saya perbuat, baik itu disadari maupun tidak disadari, gitu. Atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hukuman yang bisa timbul dari perbuatan dosa yang saya perbuat baik disadari maupun tidak disadari. Ini untuk orang yang biasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk manusia-manusia sempurna, untuk insan kamil, untuk para nabi Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia menjauhkan segala kekurangan atau kelemahan manusiawi dalam usaha mereka memperbaiki umat. Jadi di dalam memperbaiki umat ini, para nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kelemahan-kelemahan manusiawi mereka itu tidak zahir, supaya kekurangan-kekurangan mereka ini tidak muncul ketika mereka melakukan islah, melakukan perbaikan terhadap umat. Nah, ini tadi berkaitan dengan istighfar, berkaitan dengan istighfarnya para rasul. Lalu bagaimana dengan istighfarnya Rasulullah SAW yang digambarkan di dalam ayat ini? Bahwa astaghfirhu, beristighfarlah. Jadi memang ketika kemenangan Islam itu datang dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dan diiringi dengan kemenangan Islam, maka orang berbondong-bondong masuk Islam ketika itu. Dan dampaknya tentu sebagaimana yang kita ketahui, ketika orang masuk Islam dalam jumlah yang begitu banyak, tentu untuk menterbiati orang-orang seperti itu memerlukan energi yang luar biasa, memerlukan perhatian yang luar biasa. Jadi bisa saja, mungkin saja timbul kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di dalam menterbiati. Jadi dan juga bisa saja pengaruh-pengaruh buruk yang mereka bawa dari agama mereka semula, dari tempat mereka semula ketika masuk ke dalam Islam. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, di satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, tapi di sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan, untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala minimalisir atau menutupi kekurangan-kekurangan manusiawi beliau atau umat beliau di dalam menterbiati orang-orang yang datang kemudian ini, atau di dalam membendung dampak-dampak buruk yang mungkin timbul karena mereka datang dari luar Islam dalam jumlah yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan ini, untuk lebih jelasnya nanti akan sembari kita jawab setelah ini, setelah kita menampilkan
keberatan apa sih yang dimunculkan oleh umat Kristen terhadap Rasulullah SAW. Jadi di sini di dalam ayat lain memang bersamaan dengan kata istighfar ini, wastaghfir ini, ada kata-kata zambunnya juga. Ada kata-kata yang kalau diterjemahkan oleh orang umum adalah dosa. Walaupun sebetulnya zambun itu bukan dosa begitu. Jadi istaghfir li zambika. Nah, ini menjadi salah satu hal yang selalu dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa na'udzubillah, Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istighfar, untuk memohon ampun dari dosa. Nah, dari zambun katanya. Jadi Rasulullah SAW itu na'udzubillah min dzalik pendosa. Jadi kalau bukan pendosa, maka apa gunanya diperintahkan untuk memohon ampun dari dosa? Ini keberatan mereka. Nah, sedangkan kata mereka, Nabi Isa alaihissalam tidak ada perintah untuk beristighfar seperti itu. Dengan kata lain, beliau masum, beliau tidak berdosa. Tentu kita meyakini bahwa setiap nabi itu masum, termasuk Nabi Isa alaihissalam juga. Nah, tetapi tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak masum, tidak suci, tidak bersih, dengan kata lain, nauzubillah, berdosa, yang mereka simpulkan dari ayat-ayat yang menampilkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar itu, ini tentu juga keliru. Nah, makanya kita akan mencoba memberikan penjelasan, memberikan jawaban. Semoga mereka-mereka yang memberikan keberatan, yang betul memiliki pikiran, memiliki hati yang baik, memiliki fitrat yang baik, bisa tergugah, bisa kemudian memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Nah, pertama-tama di dalam menjawab ini tentu kita akan buktikan dulu bahwa Rasulullah SAW itu dijamin kesuciannya, dijamin kema'sumannya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW itu adalah insan kamil, manusia sempurna. Yang pertama, berkaitan dengan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya menyampaikan kepada umatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah SAW, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Maka dengan begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Nah, ini kalau kita sejajarkan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang memahami Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk meminta ampun dari dosa, tentu ayat ini sangat berseberangan dengan itu. Tentu ayat yang tadi, ya pemahaman yang mereka yang salah itu tadi harus diselaraskan dengan ayat ini, karena ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi bagaimana mungkin seorang pendosa, nauzubillah min dzalik, dengan mengikuti seorang pendosa kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sangat bertolak belakang dengan logika. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini luar biasa lagi, ditambah luar biasa lagi bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi. Jadi sesungguhnya bagi kalian terdapat uswatun hasanah, terdapat uswah hasanah, terdapat contoh yang baik, contoh yang terbaik fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa bagi kalian, sesungguhnya bagi kalian terdapat contoh terbaik, uswah terbaik di dalam diri Rasulullah SAW. Nah, ini juga sangat tidak masuk akal kalau kita memaknai ayat-ayat yang tadi, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memohon ampun dari dosa-dosanya. Ma'udzubillah, beliau seorang pendosa. Sementara di sini Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat jelas mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang terbaik untuk kita. Jadi bagaimana mungkin seorang pendosa bisa dijadikan contoh yang terbaik? Ini sangat tidak rasional begitu. Kemudian di dalam ayat lain yang tak kalah pentingnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Ini coba bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, bahwa dia Rasulullah SAW itu tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun dari hawa nafsunya, dari dirinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, bahkan lakukan, itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak akan membahas lebih panjang berkenaan dengan ini. Mungkin di dalam kesempatan lain kita akan membahas tentang apa itu maksud dari wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha secara lebih mendalam lagi. Tetapi dapat saya sampaikan di sini secara ringkas bahwa apapun yang beliau Rasulullah SAW lakukan itu adalah bentuk atau di bawah pengaruh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin orang yang seperti itu, insan kamil yang seperti itu dikatakan sebagai orang pendosa? Nah, ini ayat-ayat ini, 3 ayatnya ini sangat bertolak belakang dengan penafsiran orang-orang yang memahami bahwa Rasulullah SAW beristighfar itu diperintahkan untuk memohon ampun dari dosa-dosanya. Nah, kemudian kita jawab tadi ayat-ayat yang mereka kutip. Jadi ada beberapa ayat ini yang mereka kutip bahwa Rasulullah SAW itu naudzubillah pendosa, diperintahkan untuk memohon ampun dari dosa-dosanya. Ada di surah Mu'min, surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Fatah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mu'min, "Fasbir anna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Jadi di sini juga fasbir anna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika. Ada kata-kata wastaghfir li dzambika di sini, bahwa kalau diterjemahkan oleh orang-orang ini bahwa maka minta ampunlah dari dosa-dosamu. Ini nanti kita lihat seperti apa kita menjawabnya, seperti apa tafsir yang sebenarnya, seperti apa penjelasan yang sebenarnya. Kemudian di ayat surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin walil mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Nah, ini juga ada kata-kata wastaghfir li dzambikanya, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk beristighfar dari dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian di surat Al-Fath, Rasulullah SAW juga di sini disampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Nah, ini ada kata-kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi ada kata-kata zambunnya juga, ada kata-kata istighfarnya juga. Nah, kemudian saya tidak akan membahas panjang tentang ayat-ayat ini, tetapi untuk diketahui bahwa seluruh ayat ini, kalau kita bahas dari ayat-ayat baik yang sebelumnya maupun setelahnya, ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menubuatkan, menjanjikan kepada umat muslim tentang kemenangan yang agung, tentang kemenangan Islam, dan tentang orang-orang yang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Contohnya di sini, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya bagi engkau, kami memberikan bagi engkau suatu kemenangan yang agung, yang jelas begitu. Nah, ini ayat-ayat ini menggambarkan, ayat-ayat ini memberikan janji kepada umat muslim, kepada Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu tentang kemenangan Islam yang luar biasa. Nah, lalu di sini pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW lagi-lagi diperintahkan untuk beristighfar? Dan di sini kalau di ayat yang tadi, yang surah An-Nas itu kan tidak ada kata zambunnya, tapi di sini ada kata-kata zambunnya yang kemudian salah dipahami oleh orang-orang yang mengajukan keberatan kepada Rasulullah SAW, atau mungkin juga umat muslim, sebagian umat muslim yang salah di dalam menafsirkan ayat ini. Nah, maka dari itu Hazrat Muslih Maudullah Ta'ala Anhu, Khalifah Islam yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Radhiyallahu Ta'ala Anhu, di dalam tafsir kabirnya menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Jadi beliau menjawab dengan sangat gamblang keberatan-keberatan yang diajukan kepada Rasulullah SAW tersebut. Nah, di sini saya akan pertama, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi juga, kata istighfar itu kan berasal dari kata ghafrun, jadi menutupi, meminta perlindungan, kemudian yaitu tadi ada dua, menutupi dan
meminta perlindungan. Kemudian kata zambun itu sendiri di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terjadi kemudian. Yang pertama, yang kedua sesuatu yang terjadi di belakang. Yani apakah itu di belakang? Maksudnya sesuatu yang terjadi di belakang pandangan atau yang tidak dilihat begitu. Kemudian sesuatu yang lebih. Nah, ini ada 3 makna dari kata zambun itu kalau kita lihat dari bahasa Arab. Jadi di sini beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dari arti kata wafrun itu sendiri, kata zambun itu sendiri. Yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan dalam memikul beban yang melebihi kemampuan manusiawi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meminta kekuatan dalam memikul beban yang melebihi kekuatan atau kemampuan manusiawi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kata-kata melebihi kemampuan. Ini kata-kata zambun ini. Jadi zambun dalam hal ini adalah sesuatu yang melebihi kekuatan kemampuan jasmani, kemampuan manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua maksudnya di sini beliau menjelaskan atau memohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutupi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi kemudian setelah kewafatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi. Nah, makanya zambun di sini tidak berarti bahwa Rasulullah SAW itu melakukan dosa, karena di sini tidak memakai kata junahun, ismun. Jadi kalau untuk kata-kata dosa itu biasanya dipakai di dalam Al-Quran itu kata-kata junahun, ismun begitu. Nah, sementara Allah Subhanahu Wa Taala di sini memakai kata zambun yang memiliki makna yang luas, makna yang penuh hikmah, bahwa di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menutupi kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan yang mungkin terjadi setelah kewafatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berkaitan sekali dengan ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata istighfar dan ada kata zambun itu sendiri, bahwa ayat-ayat itu semua membahas tentang kemenangan Islam. Jadi Rasulullah SAW dan umat Islam dijanjikan tentang kemenangan Islam dan masuknya orang berbondong-bondong ke dalam umat Islam, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang masuk ke dalam Islam dalam jumlah yang begitu banyak, maka tentu saja di dalam hal tarbiyat juga mengalami kesulitan-kesulitan. Dan cara manusiawi kita juga tentu tidak bisa mencapai seluruh orang dalam memberikan tarbiyat. Nah, untuk itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menutupi kekurangan-kekurangan itu tadi, atau menutupi atau memperbaiki kerusakan-kerusakan atau keburukan-keburukan yang mungkin muncul setelah peninggalan beliau. Nah, jadi contohnya saja, misalnya ajaran ketika Kristen juga kan banyak masuk ke dalam Islam ketika itu. Nah, mereka membawa ajaran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hidup di langit, gitu. Nah, itu salah satu contoh keburukan saja di perkembangan di dalam umat Islam ini. Kenapa sebagian umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam hidup di langit? Ini salah satu bentuk dari itu tadi, setelah kemenangan orang-orang berbondong-bondong masuk sehingga tidak sepenuhnya bisa tertarbiyati. Jadi ini Rasulullah SAW sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jauh-jauh hari. Jadi memang di satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar suka tentang kemenangan Islam, tentang orang-orang yang banyak masuk ke dalam Islam. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW sendiri juga khawatir bagaimana menterbiati mereka. Bukan saja di zaman Rasulullah SAW, tetapi juga setelah Rasulullah SAW. Nah, untuk itu, untuk menghibur Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang pertama tadi, surah An-Nasr tadi berfirman, "Wastaghfirhu." Ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk beristighfar, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, "Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selama engkau hidup di dunia ini, maka engkau telah memenuhi segala tanggung jawabmu.
Jadi ketika Rasulullah SAW hidup, beliau telah berusaha sepenuhnya memenuhi tanggung jawab beliau. Namun setelah engkau tiada, setelah engkau kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi penjaga umat Muhammadiyah, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, umat Islam ini. Nah, ini semacam di satu sisi Allah Subhanahu wa taala tadi saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar suka, tapi di sisi lain Rasulullah SAW sendiri sebagai manusia juga khawatir, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur di sini, wastaghfirhu. Jangan cemas, bahwa nanti kalaupun engkau sudah tidak ada, nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjadi pelindung. Tetapi juga wastaghfiru, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan beristighfar itu untuk menutupi kelemahan-kelemahan manusiawi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan tentang apa itu kelemahan manusiawi yang dimaksud. Jadi Nabi itu juga adalah seorang guru yang mengajarkan sesuatu kepada umatnya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita ada seorang guru di satu desa, di satu kampung, maka dia tidak mungkin bisa memberikan pelajaran, memberikan edukasi sepenuhnya kepada setiap orang, person to person di kampung itu. Itu sangat tidak mungkin. Atau walaupun dia bisa, nggak semua orang juga bisa menyerap apa yang disampaikan beliau itu, apa yang disampaikan guru itu, sehingga maksimal begitu. Nah, ini juga yang dialami oleh para nabi. Para nabi juga seorang guru, dan para nabi juga adalah manusia. Jadi boleh saja, mungkin saja ada kelemahan-kelemahan manusiawi, atau itu tadi tanggung jawab, beban-beban yang melebihi kekuatan manusiawi beliau. Begitu. Mungkin saja beliau tidak bisa menyentuh setiap orang, atau kalaupun bisa menyentuh setiap orang, tidak semua orang bisa memahami apa yang beliau sampaikan itu secara sepenuhnya. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW apa solusinya dari kelemahan-kelemahan manusiawi ini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, istaghfirhu. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di zambik. Jadi di zambik di sini, kata zambun di sini bukan tertuju kepada Rasulullah SAW, tetapi tertuju kepada umat Rasulullah SAW, atau tertuju kepada kelemahan-kelemahan manusiawi, atau hal-hal yang melebihi. Karena kata zambun itu juga ada kata artinya sesuatu yang melebihi kekuatan manusiawi beliau. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, mengajarkan beliau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi ini semua, memberikan kecukupan kepada beliau di dalam hal ini. Nah, jadi hasil dari doa Rasulullah SAW ini, kalau kita lihat, kita contohkan saja di zaman Hazrat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang menentang Hazrat Utsman ketika itu, para pemberontak Hazrat Utsman ketika itu, adalah orang-orang negara-negeri yang belum dikuasai, yang belum dimenangkan di zaman Rasulullah SAW, seperti Irak, Mesir, Kufah, Basrah. Mereka itu, negara-negara ini belum dimenangkan oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW maksudnya. Tetapi negara-negeri yang tidak menentang Rasulullah SAW adalah negeri-negeri yang sudah dimenangkan, sudah dikuasai atau disentuh oleh Rasulullah SAW di masa hidup beliau, seperti Hijaz, yani Mekah, Madinah, dan sebagainya, kemudian Najd. Ini negara-negara ini tidak ada yang menentang Rasulullah SAW, walaupun yang di Madinah ada 3 sahabat, Hazrat Muslim radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ada 3 sahabat yang terpengaruh, yang terkelabui oleh para pembangkang ini. Tapi kata beliau, kemudian sahabat-sahabat ini juga bertobat. Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Huzaifah, Ammar bin Yasir. Jadi ini ada 3 sahabat. Jadi selain orang ini tidak ada penduduk Madinah yang ikut menentang Hazrat Utsman. Nah, ini menandakan kekuatan kutsiyah, kekuatan kesucian beliau Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sinar cahaya beliau SAW itu bisa mempengaruhi orang-orang ini sehingga tidak menentang Hazrat Utsman ketika itu. Nah, begitu juga dengan negeri Syam. Sebagian orang beranggapan bahwa negeri Syam ini tidak menentang Hazrat Utsman. Ini adalah kecerdasan Hazrat Muawiyah, Amir Muawiyah radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu menyampaikan tidak. Walaupun negeri Syam belum dimenangkan di zaman Rasulullah SAW, tetapi di zaman Rasulullah SAW
benih Islam sudah disampaikan di situ. Jadi tidak menentangnya negeri Islam kepada Hazrat Utsman radhiyallahu anhu juga merupakan hasil dari doa Rasulullah SAW, wastaghfiru, dari doa istighfarnya Rasulullah SAW, dan juga hasil dari quwwah qudsiyah, dari kekuatan kesucian beliau Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya di sini, istighfar yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW ini bukan untuk meminta ampun dari dosa, tetapi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan sarana islah, menyediakan sarana perbaikan untuk umat Islam atas kerusakan-kerusakan atau keburukan-keburukan yang mungkin saja terjadi setelah mendapat kemenangan atau setelah peninggalan Rasulullah SAW. Dan hasil dari doa Rasulullah SAW itu juga kita rasakan sekarang bahwa Islam tetap utuh. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa Islam ini sampai hari kiamat, bahwa Islam ini adalah agama yang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terus ada sampai hari kiamat. Dan untuk mewujudkan itu juga Allah Subhanahu wa taala atas doa Rasulullah SAW itu juga mengirim bayangan dari Rasulullah SAW, mengirim kedatangan Rasulullah SAW, mengutus Rasulullah SAW untuk kedua kalinya melalui wujud Hazrat Masih Maud SAW, pendiri Jemaat Ahmadiyah yang kita rasakan sekarang ini, bahwa beliau itu betul-betul yuhyiddina wa yuqimus syariah. Beliau itu betul-betul menghidupkan agama dan menegakkan syariah. Jadi ini salah satu bentuk manifestasi dari istighfarnya Rasulullah SAW itu, doa Rasulullah SAW itu, dengan utuhnya Islam dan dengan hadirnya Hazrat Masih Maud SAW, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga keutuhan Islam ini, termasuk orang-orang yang menyampaikan Islam yang damai sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, melalui menjadi pengikut Imam Zaman Hazrat Masih Maud SAW, Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Jazakumullah hasanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.